Bab 221. Datang. Villa keluarga Lin. Zhou Yu baru saja selesai mencuci piring dan siap untuk sarapan. Pada saat ini, dari luar villa keluarga Lin, terdengar teriakan menegur. Zhou Yu, keluarlah dari sini. Lin Chaodong dan yang lainnya terkejut dan menatap Zhou Yu dengan bingung. Xiao Yu, apa yang terjadi? Apakah kamu menyinggung seseorang, kata Lin Chaodong dan hendak bangkit dan pergi keluar. Zhou Yu terkekeh. Kakek, tidak apa-apa. Itu hanya teman-teman yang mempermainkanku. Kalian makan saja dulu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu melangkah keluar. Pada saat ini, seorang pria setengah baya berdiri di luar pintu. Lu Wuya menatap pria itu dengan tatapan dingin. Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata dengan arogan. Paman buyutku adalah guru surgawi Jin Dingtian, suruh Zhou Yu keluar dan hadapi kematian. Ekspresi wajah Lu Wuya berubah. Guru surgawi Jin Dingtian. Dia telah mendengar tentang kedatangan guru surgawi Jin Dingtian di negara Qin, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jin Dingtian sudah datang ke Yancheng, dan terlebih lagi, untuk Zhou Yu. Lalu, Zhou Yu keluar. Lu Wuya segera berbicara dengan suara rendah. Zhou Yu, dia dari kam guru surgawi Jin Dingtian, di sini untukmu. Apakah kamu menyinggung guru surgawi Jin Dingtian? Zhou Yu mengangguk. Paman Lu, aku akan menangani masalah ini. Tolong lindungi keluarga Lin dan pastikan kakek dan yang lainnya tidak khawatir. Aku akan segera kembali. Petik 2. Melihat ekspresi tenang Zhou Yu, Lu Wuya semakin tercengang. Jelas, Zhou Yu telah mengetahui bahwa guru surgawi Jin Dingtian akan datang menjemputnya. Lu Wuya menelan ludah, lalu tanpa sadar mengangguk. Baiklah. Zhou Yu melangkah mendekati pria parubaya itu. Ayo pergi. Apakah kamu Zhou Yu? Pria parubaya itu tidak pergi, malah menatap Zhou Yu dengan wajah mengejek. Kupikir kau akan menjadi seseorang yang mengesankan, tetapi ternyata kau hanya seorang pemula, kau benar-benar mencari kematian. Memukul. Pria parubaya itu belum menyelesaikan kalimatnya. Saat dia terpental karena tamparan Zhou Yu. Hentikan omong kosongnya, tunjukkan saja jalannya. Pria parubaya itu tidak pernah menyangka Zhou Yu berani menyerangnya, mulutnya penuh dengan darah saat dia terlempar lebih dari 10 meter. Dia bangkit dari tanah, matanya dipenuhi kebencian dan keterkejutan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang ahli alam bawaan kecil, tetapi dia tidak mampu bereaksi sama sekali terhadap serangan Zhou Yu. Pada saat ini, dia menahan amarahnya. Baiklah, nak, kamu punya nyali. Semoga kamu masih bisa sekuat itu nanti. Setelah berbicara, dia terhuyung keluar. Zhou Yu mendengus dingin dan mengikuti. Lin Wanhao dan yang lainnya telah menunggu di ruang makan cukup lama tanpa melihat Zhou Yu kembali, jadi anggota keluarga Lin bergegas keluar. Lu, di mana Zhou Yu? Lin Wanhao bertanya dengan bingung. Kalau saja keluarga Lin tahu bahwa Zhou Yu telah dibawa pergi oleh seseorang dari Master Surgawi Jin Dingtian, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Lu tidak punya pilihan selain berkata samar-samar. Zhou Yu, dia ada urusan, jadi dia pergi keluar. Mendengar ini, Lin Luoluo mendengus dingin. Zhou Yu semakin lancang. Dia pergi tanpa memberitahu siapapun, bertindak seolah-olah tempat ini adalah hotel. Lin Chaodong mengerutkan alisnya. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres, meskipun kata-kata Zhou Yu ringan, tatapannya tampak membawa kesungguhan tertentu saat dia bangkit untuk pergi. Luoluo, apakah Xiao Yu baru-baru ini menyinggung seseorang? Lin Luoluo menjawab dengan gusar. Kakek, bagaimana aku bisa tahu? Apakah kamu melihat berapa banyak hari yang dia habiskan di rumah selama setengah bulan terakhir ini? Setelah mengatakan itu, Lin Luoluo berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Meninggalkan Lin Chaodong dan Lin Wanhao saling menatap dengan cemas. Aula keluarga Fang. Pada saat ini, guru surgawi Jin Dingtian dan Huang Li sedang duduk di tengah, sementara Fang Jianming dan putranya duduk di samping, menyajikan teh dan menunggu Zhou Yu datang dan menemui ajalnya. Fang Jianming dan putranya terus melirik ke arah pintu. Kebencian mereka terhadap Zhou Yu telah mencapai tingkat yang tidak dapat diatasi. Terutama Fang Chuan, kilatan berbisa di matanya tidak pernah berhenti saat dia membayangkan Zhou Yu berlutut di aula, menangis terseduh-seduh, dan memohon pengampunan. Tentu saja, pengampunan tidak mungkin dilakukan. Dia tengah memikirkan cara yang lebih baik untuk menyiksa Zhou Yu. Tepat saat Master Surgawi Jin Dingtian hendak menyesap teh, gerakannya tiba-tiba terhenti, dan dia mendongak ke arah pintu masuk. Seseorang datang. Begitu kata-kata guru surgawi Jin Dingtian terucap, sebuah bayangan disertai suara angin yang merobek terbang mendekat, mengarah ke mereka. Wajah Huang Li menjadi gelap, dan dia dengan santai melemparkan cangkir teh di tangannya. Bang!
Suara tabrakan yang keras disertai dengan teriakan. Baru saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa bayangan itu tidak lain adalah pria parubaya yang dikirim Huang Li untuk mencari Zhou Yu. Pada saat itu, dia berlumuran darah, wajahnya menggambarkan kesengsaraan. Huang Li tidak menyangka bahwa orang yang dilempar itu adalah muridnya sendiri. Wajahnya dipenuhi amarah, dia berdiri dan melihat ke arah sosok yang memasuki pintu. Anak muda yang kurang ajar. Apakah kamu Zhou Yu? Fang Chuan mendekati Huang Li, memasang wajah sedih dan marah. Tetapi di dalam, dia sangat gembira. Semakin Zhou Yu membuat Huang Li dan guru surgawi Jin Dingtian marah, semakin buruk nasibnya. Paman tuan kedua, itu dia. Dia adalah Zhou Yu. Huang Li mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya bergerak karena bunyi tersebut. Zhou Yu, bocah nakal, maukah kau berlutut dan mati sendiri, atau kau ingin orang tua ini bertindak dan melumpuhkanmu? Bab 222. Pertempuran melawan Jin Dingtian, sang guru surgawi. Zhou Yu tidak memperhatikan Huang Li, tatapannya tertuju pada Jin Dingtian, yang duduk di kursi utama. Pada saat yang sama, indera ketuhanannya langsung menyelimuti Jin Dingtian. Dalam persepsi Zhou Yu, di sekitar Jin Dingtian, tampak ada kuali besar tak terlihat yang menyelimuti dirinya, memancarkan aura yang sangat kuat. Zhou Yu merasa agak terkejut dalam hatinya. Bukan tanpa alasan banyak orang memuji sang guru surgawi ini. Pria ini memang seorang ahli. Dia benar-benar orang terkuat yang pernah ditemuinya sejak memasuki kota itu. Huang Li, melihat Zhou Yu mengabaikannya, langsung menjadi marah. Mati! Sambil meraung marah, Huang Li melompat maju dan melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Pada saat dia melancarkan pukulannya, Gang Jin yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Huang Li ini adalah seorang seniman bela diri dengan tingkat penyempurnaan tubuh di tahap tengah alam bawaan. Menghadapi pukulan Huang Li, Zhou Yu tidak bergerak sedikitpun. Saat tinju itu hendak mengenainya, Zhou Yu mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Terdengar suara teredam, bagaikan bola meriam, Huang Li terlempar mundur. Hanya dalam satu gerakan, Huang Li dikalahkan. Adegan ini membuat Fang Chuan dan putranya sangat terkejut. Huang Li juga tidak menyangka akan dikalahkan oleh pemuda ini hanya dalam satu gerakan. Merasa sangat malu, dia meraung dengan marah dan hendak menyerang maju lagi. Namun kemudian, Jin Dingtian angkat bicara. Saudaraku, mundurlah, kamu bukan tandingannya, katanya. Jin Dingtian menatap Zhou Yu, wajahnya setenang danau yang tenang, tidak menunjukkan riak sedikitpun. Di usiamu yang masih sangat muda, kau telah mengembangkan penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan Qi, serta mencapai tahap bawaan dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Tidak heran kamu begitu sombong. Memang, kamu punya hak untuk bersikap sombong. Orang tua ini sebenarnya tertarik untuk menjadikanmu sebagai muridnya. Begitu Jin Dingtian mengucapkan kata-kata ini, Huang Li dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa? Zhou Yu mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan Qi. Dan telah mencapai level bawaan dalam keduanya. Begitu mengerikan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, terlalu banyak omong kosong, langsung saja ke intinya. Cahaya dingin melintas di mata Jin Dingtian. Namun, kesalahan yang kamu lakukan tidak dapat dimaafkan. Jadi, tidak peduli seberapa mengerikannya dirimu, hari ini, kamu harus mati. Zhou Yu tersenyum tipis, tidak menunjukkan rasa takut. Di usiamu yang hampir memasuki liang kubur, kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu, bertahan hidup sampai sekarang sungguh sebuah keajaiban. Menghadapi ejekan Zhou Yu, Jin Dingtian perlahan berdiri dan melangkah maju. Berdengung. Seketika, resonansi logam memenuhi udara. Pada saat yang sama, di sekitar Jin Dingtian, sebuah kuali emas muncul, siluetnya berkedip-kedip dan berputar perlahan. Zhou Yu menyipitkan matanya. Ini pasti teknik Jin Ding, cangkang ini memang tidak buruk. Cahaya dingin melintas di mata Jin Dingtian. Nak, karena kau tahu nama besar teknik Jin Dingku, kau harus berlutut dan menerima kematianmu. Zhou Yu tertawa dan berkata. Sebaliknya, saya datang ke sini khusus untuk menguji seberapa keras cangkang kura-kura legendaris ini. Bahkan dengan ketenangan Jin Dingtian, Zhou Yu berhasil sedikit memprovokasinya. Ambil satu telapak tanganku dulu dan lihat apakah kamu masih bisa bicara tegas, katanya. Jin Dingtian bergerak bagaikan pelangi, seketika muncul di hadapan Zhou Yu dan menyerang dengan telapak tangannya. Meskipun Zhou Yu bercanda, dia tidak ceroboh sama sekali. Dia langsung mengaktifkan Gang Jinnya dan membalas serangan itu dengan pukulan. Bang! Terdengar suara dentuman keras. Sosok Zhou Yu terpaksa mundur 3 langkah besar. Setiap kali melangkah, kakinya terbenam dalam tanah. Jin Dingtian tertawa dingin. Tidak buruk. Tidak banyak yang bisa bertahan hidup meski menerima pukulanku. Seumur hidupmu,
Tidak ada satupun. Sambil berbicara, Jin Dingtian melayangkan pukulan lain, yang diarahkan langsung ke wajah Zhou Yu. Zhou Yu menyilangkan tinjunya untuk menangkis. Di udara, suara seperti bunyi lonceng pagi dan genderang sore bergema. Sosok Zhou Yu terpaksa mundur lebih dari 10 langkah lagi. Jin Dingtian tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat berapa banyak pukulan lagi yang bisa kau tangkis." Saat dia berbicara, pukulan demi pukulan bergemuruh keluar. Zhou Yu nampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan serangan balik, hanya mampu bertahan dengan lemah dan terus-menerus mundur. Melihat pemandangan ini, Fang Chuan dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Zhou Yu sama sekali bukan tandingan tuanku. Dia sudah dikutuk. Fang Jianming juga tertawa sinis. Anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, berani menyerang balik seorang master surgawi, tamatlah riwayatnya. Saat dia berbicara, Zhou Yu sudah terpental keluar pintu akibat pukulan Jin Dingtian. Jin Dingtian berkata dengan senyum dingin, "Anak sombong, apa kau belum mau mengaku kalah? Menurutmu, berapa lama lagi kau bisa bertahan?" Mata Zhou Yu sedikit menyipit. "Benarkah begitu?" Begitu kata-katanya selesai, Zhou Yu mengambil langkah ofensif untuk pertama kalinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi ki sejati, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Nether Fire Truki berubah menjadi beberapa anak panah tajam, melesat ke arah Jin Dingtian. Jin Dingtian tersenyum mengejek. Tanpa menghindar atau menghindar, ia langsung menghadapi serangan itu. Tepat saat ki sejati hendak mencapainya, di sekitar Jin Dingtian, sebuah hantu kuali emas berkelebat. Nether Fire Truki milik Zhou Yu langsung hancur, lenyap tak berbekas. Atribut api ki sejati. Kualitasnya tidak buruk, tapi sayangnya, kultivasinya terlalu lemah. Serangan seperti itu hanya sekadar geli bagi saya. Jin Dingtian berkata dengan wajah penuh ejekan. Ekspresi Zhou Yu mengeras, serangan telapak tangannya yang terakhir tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, tetapi dilakukan dengan Nether Fire Truki-nya yang hampir sempurna. Meskipun Zhou Yu tidak menduga serangan telapak tangan itu akan melukai Jin Dingtian, namun fakta bahwa serangan itu tidak mengakibatkan cedera sedikit pun pada Jin Dingtian mengejutkannya. Teknik Jin Ding ini sungguh mengesankan. Benarkah begitu? Kalau begitu, cobalah ini. Zhou Yu mendengus dingin, lalu melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Telapak tangan ini, tampaknya bahkan kurang mengesankan dibandingkan yang terakhir. Jin Dingtian, masih tak gentar, membiarkan serangan telapak tangan itu mendarat padanya. Telapak tangannya terasa ringan dan tak berdaya. Jin Dingtian berhenti sejenak. Hanya itu. Pada saat itu, Zhou Yu menjentikkan jarinya. Meledak. Bab 223 Serangan Jari Api yang Meledak. Kata-kata Zhou Yu baru saja berakhir. Dua suara teredam berturut-turut datang dari dada guru surgawi Jin Dingtian. Sosok Jin Dingtian gemetar, wajahnya langsung pucat, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Huang Li bahkan lebih terkejut dan langsung berdiri. Dia sangat jelas tentang betapa hebatnya kakak laki-lakinya. Pada level yang sama, bahkan Luo Zentian, yang dikenal sebagai Skyfish, akan merasa sulit untuk merepotkan Heavenly Master Jin Dingtian dalam waktu singkat. Namun Jin Dingtian dilukai oleh Zhou Yu. Meski hanya cedera ringan, itu cukup mengejutkan. Jin Dingtian sendiri juga merasa agak tidak percaya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. "Aku tidak menyangka kau bisa memahami seni bela diri sedalam itu. Aku benar-benar meremehkanmu," katanya. Zhou Yu tidak berbicara. Dia mendesah dalam hatinya. Apa yang baru saja dia gunakan adalah True Fire Tree Mystery Explosion. Perlu diketahui bahwa 3 ledakan misteri api sejati ditujukan khusus ke organ dalam lawan. Karena bahkan ledakan misteri 3 api sejati tidak dapat melukai organ dalamnya, ini berarti organ Jin Dingtian sama kerasnya dengan dagingnya, mencapai keadaan konsistensi luar dan dalam. Dari sudut pandang tubuh fisiknya saja, pertahanan fisiknya mendekati sempurna, tanpa celah. Semua ini kemungkinan besar berkat kekuatan Jin Ding. "Cangkangmu memang keras," seru Zhou Yu. Namun, pada saat ini, sang guru surgawi Jin Dingtian yang selalu tenang, untuk pertama kalinya menampakkan niat membunuh yang kuat. "Wah, aku tidak menyangka kau punya trik sehebat itu untuk melukaiku. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, aku pasti bukan tandinganmu. Sayangnya, hari ini, kamu harus mati." Jika sebelumnya Jin Dingtian hanya mempermainkan Zhou Yu, serangan itu telah membuat Jin Dingtian merasa terancam. Kalau saja kekuatan Jin Dingnya tidak mencapai alam 5 kuali, dan semua organ tubuhnya telah ditempa oleh Gang Jin, dia pasti sudah mati sekarang. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak akan ia biarkan terjadi untuk kedua kalinya. Sambil meraung, guru surgawi Jin Dingtian menyerang Zhou Yu dengan kecepatan mematikan.
Wujudnya bagaikan pelangi saat ia langsung muncul di hadapan Zhou Yu, dan tinjunya yang besi menghantam secara bersamaan. Bersamaan dengan tangan besi tersebut, sebuah kuali emas muncul entah dari mana dan bergemuruh ke arahnya. Gerakan ini sungguh dahsyat. Jelas, Master Langit Jin Dingtian telah melancarkan jurus mematikannya. Tetapi saat itu, aura Zhou Yu juga mengalami perubahan mendadak. Di sekujur tubuhnya, Nether Fire Truki meledak seketika, membanjiri tangan kanannya, dan di saat yang sama, Zhou Yu mengarahkan dua jari ke arah dada Heavenly Master Jin Dingtian. Pada saat itu, Jin Dingtian merasakan krisis hidup dan mati. Ujung jari Zhou Yu menyemburkan aliran ki sejati setebal jari kelingking. Berdengung. Terdengar suara benturan logam yang tumpul. Kuali emas itu langsung hancur. Jin Dingtian berteriak kesakitan dan terlempar mundur. Pada saat itu, semua orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana? Dapatkah kuali emas guru surgawi Jin Dingtian pecah? Tubuh Jin Dingtian terbanting keras ke tanah. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar. Anda! Ah! Dengan mulut terbuka, Jin Dingtian memuntahkan seteguk darah. Menguasai. Kakak senior. Fang Chuan dan Huang Li segera bergegas dan membantu Jin Dingtian berdiri. Pada saat itu, guru surgawi Jin Dingtian menatap Zhou Yu dengan keterkejutan dan kebingungan di matanya. Sementara itu, wajah Zhou Yu pucat dan dia sangat lelah. Jari yang baru saja digunakannya adalah jari api meledak yang telah dikuasainya dengan susah payah malam sebelumnya. Jari itu telah menguras lebih dari separuh ki sejati dalam tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan dia hampir tidak mampu berdiri saat ini. Namun dibandingkan dengan Jin Dingtian, kondisinya jauh lebih baik. Apa gerakan barusan? Tanya Jin Dingtian sambil meludahkan darah. Teknik ciptaanku sendiri, jari api meledak, kata Zhou Yu dengan tenang. Pemuda yang menjanjikan. Guru surgawi Jin Dingtian menatap Zhou Yu dengan tatapan rumit. Saya mengaku kalah. Bisakah kita anggap masalah ini selesai? Saya berjanji kepada Anda, mulai hari ini saya akan kembali ke sekte ini dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di luar sekte ini lagi, ujarnya. Master surgawi Jin Dingtian menyerah secara sukarela. Jika dunia luar tahu tentang hal itu, mereka mungkin akan sangat terkejut. Namun, Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu sudah datang, maka tinggallah. Di usiamu, tidak perlu bolak-balik. Beristirahatlah di sini selamanya. Petik 2. Wajah Jin Dingtian menjadi pucat. Zhou Yu, apakah kau pikir kau telah sepenuhnya menguasaiku? Tanyanya. Zhou Yu mendengus dingin. Atau apa? Jin Dingtian meraung dengan marah. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melompat dari tanah dan menerjang Zhou Yu. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, seperti sedang dipompa. Zhou Yu menyipitkan matanya. Penghancuran diri. Dia tidak menyangka guru surgawi Jin Dingtian begitu kejam dan tegas. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhou Yu menarik kekuatannya lagi dan mengacungkan jari api meledak lainnya. Jari api yang meledak itu terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga Jin Dingtian tidak dapat menghindar sama sekali. Bang! Jari Zhou Yu menembus tepat ke jantung Jin Dingtian. Tubuhnya langsung mengempis. Wajah Jin Dingtian dipenuhi dengan kengganan, tetapi matanya segera dipenuhi dengan warna abu-abu mematikan. Berdebar. Tubuh Jin Dingtian jatuh dengan keras di kaki Zhou Yu. Saat itu, Fang Chu dan putranya sudah ketakutan hingga pucat pasi. Namun, Huang Li meraung kesedihan dan amarah. Binatang buas, kau benar-benar membunuh kakak laki-lakiku, mati. Bab 224. Memohon ampun. Mata Huang Li berubah menjadi merah darah, dan tubuhnya dipenuhi Gang Jin yang gila, tampak mulai membengkak. Zhou Yu, bocah nakal, aku akan membunuhmu bahkan jika itu membunuhku. Bermain dengan penghancuran diri lagi. Zhou Yu menyipitkan matanya, hendak bergerak. Pada saat itu, Huang Li tiba-tiba menyerang dengan sangat cepat, meraih Fang Chuan dan Fang Jianming yang masih tertegun di sampingnya, lalu melemparkan mereka langsung ke Zhou Yu. Lalu dia sendiri berlari dengan kecepatan tinggi. Zhou Yu terkejut, melarikan diri. Tanpa diduga, meskipun Huang Li tampak putus asa, dia sudah merencanakan pelarian dalam hatinya. Namun, bisakah Anda benar-benar melarikan diri? Zhou Yu mengejek. Sekalipun dia terluka parah dan sudah terlalu memaksakan diri, menghadapi seorang ahli alam bawaan seperti Huang Li masih mudah. Sosok Zhou Yu melesat, menghindari ayah dan anak Fang Chuan dan Fang Jianming, kemudian, tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Lengan Zhou Yu menyapu udara. Kekuatan pedang tak kasat mata langsung mengiris ke arah Huang Li. Retakan. Huang Li, di udara, tiba-tiba terbelah dua, darahnya berceceran di langit. Pada saat itu, Fang Jianming dan Fang Chuan,
ayah dan anak, menabrak tembok di belakang Zhou Yu dengan keras. Fang Jianming, yang tidak memiliki keterampilan bela diri, mengalami patah tulang akibat benturan yang kuat dan terjatuh ke tanah, meringkuk kesakitan dan melolong tanpa henti. Fang Chuan keadaannya relatif lebih baik, muntah seteguk besar darah sebelum segera bangun. Namun, saat dia berdiri, dia melihat Huang Li dibelah dua oleh Zhou Yu dari kejauhan. Fang Chuan langsung terkejut dan tak bisa berkata apa-apa, sensasi hangat menjalar di celananya. Zhou Yu berbalik, menatap Fang Jianming dan putranya. Sekarang, giliranmu. Fang Chuan gemetar seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi ketakutan, sementara Fang Jianming berjuang untuk berdiri, memohon. Zhou, aku salah, semua ini salahku. Tapi bukan hanya karena keluarga Fang kita Jin Dingtian datang ke Yancheng. Keluarga Lin dari kota provinsi juga mencari Jin Dingtian, begitu pula orang-orang Tuan Liu, mereka semua juga terlibat. Petik 2. Rasa dingin melintas di mata Zhou Yu. Keluarga Lin dari kota provinsi. Tampaknya, pelajaran yang mereka terima terakhir kali tidak cukup. Dan Guru Liu. Orang ini juga bermasalah. Kedua masalah ini harus dihilangkan, atau keluarga Lin di Yancheng tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Zhou Yu mengambil keputusan dengan muram. Tetapi kedua hal itu tidak dapat terburu-buru, dia masih harus menangani situasi saat ini terlebih dahulu. Zhou Yu memelototi Fang Jianming, suaranya dingin. Tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka pergi, tapi apakah menurutmu kau bisa membebaskan diri dari kesalahan dengan mengatakan ini? Tidak, Tuan. Zhou, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mengharapkan ampunanmu, aku hanya memintamu membunuhku untuk melampiaskan amarahmu dan menyelamatkan anakku. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jika akarnya tidak dicabut saat memotong gulma, gulma tersebut akan tumbuh lagi saat angin berikutnya bertiup. Apakah kamu pikir aku tidak tahu hal itu? Fang Jianming memohon. Zhou, selama kau mengampuni anakku, aku jamin dia akan segera meninggalkan negara bagian Qin dan tidak akan pernah menginjakan kaki di negara bagian Qin lagi seumur hidupnya. Petik 2. Silakan. Zhou Yu menatap Fang Jianming dan berkata datar. Dengan perusahaan sebesar itu yang ditinggalkan keluarga Fangmu di sini, apa yang membuatmu berpikir aku akan percaya kau tidak akan pernah kembali ke negara bagian Qin seumur hidupmu? Mata Fang Jianming berkedut, menyadari apa yang dimaksud Zhou Yu. Perusahaan keluarga Fang, yang dibangun melalui kerja keras beberapa generasi, bernilai hingga 200 miliar yuan. Sekarang, untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa menyerahkannya. Rasa sakitnya seperti darah menetes dari hati Fang Jianming, tapi dia masih berkata dengan gemetar. Saya bersedia memberikan semua aset keluarga Fang kepada Anda, Tuan. Zhou, tolong selamatkan nyawa anakku. Zhou Yu mengangguk puas. Kamu akhirnya menjadi pintar. Setelah itu, dia mengangkat telepon, menelepon Zhao Jianfeng, dan meminta Zhao untuk mengirim orang untuk mengambil alih aset keluarga Fang. Perusahaan sebesar itu, selain keluarga Zhao, tidak ada orang lain di Yancheng yang mampu menanganinya. Ketika Zhao Jianfeng menerima telepon Zhou Yu, dia tercengang. Meskipun telah menghadapi banyak situasi sulit dalam hidupnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu akan membunuh Jin Dingtian dan juga menyuruh keluarga Zhao mengambil alih semua aset keluarga Fang. Setelah diambil alih, kekuatan keluarga Zhao akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa maksudnya? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia impikan. Zhao Jianfeng merasakan aliran hangat yang besar mengalir ke kepalanya, hampir menyebabkan tekanan darah tingginya kambuh. Setelah menenangkan dirinya, Zhao Jianfeng segera menginstruksikan Zhao Heng untuk mengatur tim dan menuju ke keluarga Fang. Setelah menutup telepon dengan Zhao Jianfeng, Zhou Yu kemudian menelepon Lin Zhaoxuan. Setelah berhasil melewatinya, Zhou Yu hanya berkata, Lin Zhaoxuan, Jin Dingtian sudah mati, perhitunganmu gagal, dan jika kau tidak menjelaskan masalah ini kepadaku, aku akan mengunjungi keluarga Linmu lagi. Ketika saat itu tiba, pikirkan apa yang akan terjadi pada keluarga Lin Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu menutup telepon. Lin Zhaoxuan tercengang. Lin Zhaogui dan yang lainnya juga tercengang. Jin Dingtian sebenarnya dibunuh oleh Zhou Yu. Jika ini benar, itu berarti pendukung keluarga Lin mereka, Grandmaster Lei, bukanlah tandingan Zhou Yu. Tiba-tiba, ketakutan yang tak terlukiskan menyelimuti hati para anggota keluarga Lin. Lin Zhaoxuan tahu bahwa kali ini, keluarga Lin benar-benar dalam masalah. Sementara itu, berita kematian Jin Dingtian menyebar dengan cepat. Tiba-tiba semua arah terguncang. Bab 225. Keputusan Liu Gong. Sebuah hotel bintang 5 di Yancheng. Gao Yingxiang sedang berada di ruang tamu sambil menyeruput teh, sambil memikirkan cara untuk mengunjungi guru surgawi Jin Dingtian setelah dia menyelesaikan urusannya.
Tepat pada saat itu, seorang bawahan bergegas berlari masuk. Gao, kami baru saja menerima berita, guru surgawi Jin Dingtian sudah mati. Gao Yingxiang tiba-tiba berdiri. Ulangi itu. Bawahan itu berkata dengan gemetar, keluarga Fang telah mengirim berita, Tuan Surgawi Jin Dingtian sudah meninggal, dia dan saudaranya sudah mati. Gao Yingxiang tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tuan Surgawi Jin Dingtian sebenarnya sudah meninggal. Dibunuh oleh seorang anak bernama Zhou Yu. Kalau saja sebelum hari ini ada yang memberitahunya bahwa guru langit Jin Dingtian akan mati di tangan Zhou Yu, Gao Yingxiang pasti akan mengira orang itu gila. Ini sungguh mustahil. Namun sekarang, hal itu benar-benar terjadi. Demi menjilat guru surgawi Jin Dingtian, dia bahkan memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao dari Yancheng, tapi sekarang Gao Yingxiang merasa seperti telah melayangkan pukulan kuat ke kapas. Keluarga Liu di kota provinsi. Guru Liu sedang berlatih kaligrafi di ruang kerjanya. Sapuan kuasnya kuat, menyerupai naga yang menari dan pohon pinus yang kokoh, melompat dari halaman hanya dengan beberapa sapuan. Guru Liu memandang hasil karyanya dengan puas. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Guru Liu mengerutkan kening. Datang. Seorang pengawal Guru Liu bergegas masuk. Tuan Liu, kami telah menerima berita dari Yancheng bahwa Tuan Surgawi Jin Dingtian dia sudah mati. Patah. Kuas di tangan Guru Liu patah. Apakah ini benar? Penjaga itu mengangguk dan berkata. Sangat yakin. Ekspresi Guru Liu menjadi gelap. Zhou Yu ini, dari mana dia berasal? Bahkan guru surgawi Jin Dingtian tidak sebanding dengannya. Mungkinkah dia dari ibu kota? Penjaga itu ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Tuan Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Tuan Liu mendengus dingin. Tidak ada seorang pun yang menyinggung keluarga Liu kita yang pernah hidup untuk menceritakan kisahnya. Jika kita membiarkan anak ini pergi, bagaimana harga diri keluarga Liu kita? Pergi, hubungi Lian Huaseng, suruh dia mengambil tindakan. Penjaga itu terkejut. Tuan Liu, jika bahkan Tuan Surgawi Jin Dingtian tidak sebanding dengan anak ini, bisakah Lian Huaseng melakukannya? Guru Liu terkekeh dingin. Jangan remehkan Lian Huaseng, pria ini sangat cerdik dan telah mendapatkan banyak pendukung selama bertahun-tahun. Penjaga itu tiba-tiba mengerti. Tuan Liu, saya mengerti sekarang, saya akan segera menghubungi Lian Huaseng. Tuan Liu mengangguk. Penjaga itu berbalik dan pergi. Guru Liu berjalan ke jendela, melihat keluar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Lian Huaseng sudah menjadi terlalu besar untuk sepatunya selama beberapa tahun terakhir ini. Lebih baik dia mati di tangan Zhou Yu, kalau begitu, orang di belakangnya harus bertindak. Saat mengatakan hal ini, senyum mengembang di sudut mulut Guru Liu. Zhou Yu, aku memang ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Zhou Yu tidak menyangka bahwa berita pembunuhan guru surgawi Jin Dingtian yang dilakukannya telah menyebabkan kehebohan besar di dunia seni bela diri Kingsu. Saat itu, dia dipenuhi kegembiraan. Sebab, dia telah menemukan buku petunjuk rahasia untuk mengolah teknik Jin Ding di tubuh Master Surgawi Jin Dingtian. Diketahui bahwa meskipun lelaki tua itu telah mengajarkannya pemurnian tubuh, dia tidak mengajarkannya teknik pemurnian tubuh yang kuat, yang mengakibatkan alam pemurnian tubuhnya hanya berada pada level bawaan minor, dan gang jinnya juga cukup biasa. Sekarang setelah secara tak terduga memperoleh rahasia teknik Jin Ding, Zhou Yu tentu sangat menghargainya. Lagi pula, dia baru saja secara pribadi merasakan kekuatan dahsyat teknik Jin Ding. Guru surgawi Jin Dingtian sangat menghargai teknik Jin Ding, kalau tidak, dia tidak akan membawanya. Zhou Yu tidak sabar untuk mulai membaca manualnya. Manualnya sendiri tidak terlalu tebal. Zhou Yu segera selesai membacanya. Itu hanya versi yang belum lengkap. Zhou Yu merasa agak kecewa. Versi yang tidak lengkap ini hanya dapat dikembangkan hingga alam 5 kuali, yang merupakan wilayah kekuasaan Master Surgawi Jin Dingtian saat ini. Sayang sekali. Zhou Yu mendesah. Namun, jika dipikir-pikir lagi, jika saja guru langit Jin Dingtian memiliki versi lengkap teknik Jin Ding, hari ini mungkin akan berakhir berbeda baginya. Tampaknya, semuanya tergantung pada takdir. Zhou Yu dengan hati-hati menyimpan manual teknik Jin Ding, setelah bertekad bulat untuk mengolah teknik Jin Ding guna mengimbangi gang Jin yang lemah. Tepat saat Zhou Yu menyimpan manualnya, Zhao Jianfeng tiba. Zhao Jianfeng hanya membawa Zhao Hang bersamanya. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, dan Zhao Jianfeng memahami pentingnya menjaga kerahasiaan. Zhao Jianfeng pertama kali mendekati Zhou Yu. Zhou Yu, kamu baik-baik saja.
Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Zhao Jianfeng menghela nafas lega. Itu bagus. Kemudian dia melihat ke arah mayat-mayat di dekatnya. Sekalipun dia sudah tahu tentang kematian guru surgawi Jin Dingtian, melihat jenazahnya masih membuatnya terkejut. Zhao Heng menelan ludahnya dengan gugup di samping. Pandangannya ke arah Zhou Yu berubah. Pemuda ini sungguh kejam. Zhou Yu menunjuk ke arah Fang Jianming dan putranya. Zhao Lao, dia milikmu sekarang. Zhao Jianfeng mengangguk. Tidak masalah. Lalu dia bertanya dengan tenang. Setelah transfer aset selesai, lalu apa? Zhou Yu melirik Zhao Jianfeng, tidak berbicara, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Zhao Jianfeng menangkap isyarat itu dan mengangguk ke arah Zhou Yu. Zhou Yu berbalik dan pergi. Saat Zhou Yu melangkah keluar dari rumah keluarga Fang secara efektif telah terhapus dari Yancheng. Tentu saja, hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Zhou Yu, sejak keluarga Fang mengancam perusahaan Lin, nasib mereka sudah ditentukan. Sekarang, Zhou Yu, dengan gejolak batin yang meluap-luap, kembali ke villa keluarga Lin, bergegas memasuki hutan bambu, dan bersemangat mulai berlatih teknik jinding. Bab 226 Penyesalan. Zhou Yu telah memulai penyempurnaan tubuh di bawah tirani lelaki tua itu sejak ia masih muda, dan ia telah mencapai alam penyempurnaan tubuh bawaan, jadi ketika ia mulai berlatih teknik Jinding Tian, ia mempelajarinya dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, dia telah melangkah ke alam tiga kuali. Pada saat ini, di dalam tubuh Zhou Yu terdapat pemandangan kemegahan emas. Gangjin yang dikultivasikan dengan teknik Jinding Tian melilit seluruh tulang dan meridiannya, terus-menerus memperkuatnya. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hanya ranah tiga kuali saja sudah berpengaruh seperti itu. Dengan kecepatan ini, jika aku mencapai ranah 5 kuali nanti, organ dalamku juga akan dibungkus dan ditempa oleh Gangjin. Tidak heran ledakan misteri tiga api sejati tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada Master Surgawi Jinding Tian. Teknik Jinding Tian memang luar biasa. Untuk sesaat, minat Zhou Yu terhadap teknik Jinding Tian semakin meningkat. Dia sangat penasaran dari mana guru surgawi Jinding Tian mendapatkan teknik kultivasi ini. Sayangnya, guru surgawi Jinding Tian sudah meninggal. Jika saja aku tahu, aku akan menyelamatkan nyawanya. Zhou Yu mengungkapkan penyesalannya. Sementara itu, saat Zhou Yu sedang berlatih, di sebuah villa terpencil di Yancheng, Lian Huaseng baru saja mengantar seorang pria. Pria ini adalah pengawal guru Liu. Wajah Lian Huaseng dingin. Zhou Yu, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan guru surgawi Jinding Tian pun tidak sebanding denganmu. Lian, Tuan Liu sendiri takut pada Zhou Yu, namun dia mengirim seseorang untuk menyuruhmu menghadapinya. Saya pikir kita harus menolaknya, kata seorang pria parubaya di samping Lian Huaseng dengan serius. Pria ini, bernama Chu Dafo, adalah orang kepercayaan setia Lian Huaseng. Lian Huaseng menggelengkan kepalanya dan berkata, kita masih harus memberikan muka pada Tuan Liu. Lagi pula, Lin Corporation terikat pada Zhou Yu, untuk berurusan dengan Lin Corporation, seseorang mau tidak mau harus berurusan dengan Zhou Yu. Di kota Yu, Wu Mingde, yang membuang sampah, tidak menangani semuanya dengan baik, Zhou Yu kemungkinan besar sudah tahu bahwa pemutusan pasokan pasir adalah perbuatanku. Jadi, meskipun aku tidak mencarinya, dia pada akhirnya akan mencariku. Terlebih lagi, ada orang penting, yang telah mengirim pesan bahwa Lin Corporation harus didorong ke dalam kebangkrutan. Aku bisa mengesampingkan dendam pribadiku terhadap Zhou Yu, tapi aku harus mematuhi perintah orang penting. Niat membunuh terpancar dari mata Lian Huaseng. Jadi, Zhou Yu dan Lin Corporation harus mati. Chu Dafu terkejut, orang hebat. Mungkinkah orang itu ada di kota Wu? Lian Huaseng mengangguk. Chu Dafu tampak ragu-ragu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Untuk berurusan dengan Lin Corporation, pertama-tama kita harus berurusan dengan Zhou Yu. Petik 2. Tapi anak Zhou Yu itu sangat kuat, bagaimana kita akan membunuhnya? Kau benar, Lian Huaseng mengangguk, lalu berjalan menuju brankas di samping mejanya. Dia membuka brankas dan mengambil sebuah dokumen. Lihatlah ini. Chu Dafu membukanya dan melihat ke dalamnya. Dokumen itu berisi informasi tentang Zhou Yu. Rincian dalam dokumen tersebut bahkan mencatat setiap orang yang terkait dengan Zhou Yu. Setelah Chu Dafu selesai membaca, dia bertanya dengan bingung. Lian, apa maksudmu? Menangani Zhou Yu tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional, kita harus mencari cara lain, instruksi Lian Huaseng sambil menunjuk dua foto yang dilingkari dalam dokumen tersebut. Matanya tampak sinis saat menatap Chu Dafu. Salah satu dari keduanya berada di tempat terbuka, yang satunya tersembunyi, Zhou Yu tidak akan pernah menduganya. Untuk menghadapinya,
kita bisa menggunakan cara apapun yang diperlukan. Chu Dafu memperhatikan dengan saksama informasi tentang kedua orang ini, lalu menunjukkan ekspresi kagum. Lian bijaksana, saya mengerti. Saya akan mengurusnya segera. Di keluarga Su dari Yan Cheng. Su Zhongnian baru saja mendengar tentang guru surgawi Jin Dingtian yang dibunuh oleh Zhou Yu dan belum pulih dari keterkejutannya ketika ia menerima berita lainnya. Keluarga Zhao mengambil alih semua aset keluarga Fang. Su Zhongnian sangat terguncang sehingga dia tidak dapat bereaksi sesaat pun. Keseimbangan kekuasaan di antara tiga keluarga besar Yan Cheng. Keluarga Zhao, keluarga Fang, dan keluarga Su, telah menjadi tripod yang stabil setidaknya selama 1 dekade. Selama 10 tahun terakhir, masing-masing dari ketiga keluarga telah mempertimbangkan untuk melakukan tindakan terhadap dua keluarga lainnya, tetapi karena setiap orang memiliki dukungannya sendiri, tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Namun hari ini, keseimbangan tripod telah hancur. Keluarga Zhao sebenarnya telah menyerap keluarga Fang. Tanpa berpikir panjang, dia tahu ini pasti perbuatan Zhou Yu. Su Zhongnian merasa sangat cemburu. Itu adalah aset yang nilainya lebih dari 200 miliar. Su Zhongnian ingin menamparkan dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, lebih dari sebulan yang lalu, hubungan keluarga Su dengan Zhou Yu juga sangat baik. Terutama pada saat Zhou Yu menyembuhkan Su Qingqing. Namun, serangan oleh Lin Yuntian terjadi segera setelah itu. Saat itu, Su Zhongnian sudah mulai berpikir 2 kali. Bagaimanapun, keluarga Lin dari kota provinsi terlalu kuat. Apakah pantas menyinggung keluarga Lin di kota provinsi itu karena Zhou Yu? Meskipun Su Zhongnian tidak mengatakannya secara langsung, dia sudah mulai menjauhkan diri dari Zhou Yu secara halus. Sejak saat itu, dia tidak banyak menghubungi Zhou Yu, dia juga tidak mengizinkan anggota keluarga Su lainnya berinteraksi dengan Zhou Yu. Tetapi siapa yang dapat mengantisipasi bahwa begitu banyak hal akan terjadi hanya dalam waktu 1 bulan yang singkat? Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Jika dia memelihara hubungan dekat dengan Zhou Yu, keluarga Su pasti akan punya andil dalam memecah belah keluarga Fang. Namun seperti kata pepatah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Su Zhongnian segera menelepon putrinya, Su Qingqing. Qingqing, berpakaianlah dengan rapi malam ini, ayah akan mengunjungi orang penting. Su Qingqing berkata dengan lemah. Ayah, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, aku tidak mau pergi. Su Zhongnian dengan cepat berkata. Kalau begitu kamu harus pergi, dia bisa melihatmu. Su Qingqing terkejut. Ayah, siapa yang sedang kamu bicarakan? Zhou Yu. Bab 227. Penemuan tak terduga. Mata Su Qingqing langsung berkilat cemerlang saat mendengar nama Zhou Yu. Namun, dia ingat bahwa setelah Zhou Yu menyembuhkannya, ayahnya melarangnya menghubungi Zhou Yu lagi. Alasannya adalah karena Zhou Yu sedang bertunangan, dan itu untuk menghindari kecurigaan. Ayah, bukankah kita harus menghindari kecurigaan sekarang? Su Zhongnian berdeham. Qingqing, aku baru saja mengetahui bahwa Zhou Yu dan tunangannya hanya bertunangan secara formal, mereka bahkan belum memiliki surat nikah. Karena tidak ada sertifikatnya, menurutku kalau kamu juga menyukainya, tidak ada salahnya untuk mencoba mendekatinya. Wajah Su Qingqing langsung memerah. Ayah, apa yang ayah katakan? Su Zhongnian terkekeh. Baiklah, cepatlah dan bersiap untuk berangkat. Baiklah, ayah. Dengan wajah memerah, Su Qingqing berlari keluar. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Zhou Yu berjalan keluar dari hutan bambu dan menyadari hari sudah sore. Waktu sungguh berlalu cepat. Pada saat ini, Lin Wanhao, mengenakan setelan rapi, turun dari lantai atas. Melihat Zhou Yu, dia terkejut. Hah? Zhou Yu, saya baru saja hendak menelepon Anda. Kapan kamu kembali? Zhou Yu tersenyum malu-malu, tidak ingin mengakui bahwa dia baru saja kembali sebentar dan hanya berada di hutan bambu di luar. Paman Lin, saya baru saja kembali. Oh, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah kemarin? Mereka sudah diurus. Tidak ada yang salah, kan? Tidak masalah. Kalau begitu, itu sempurna. Su sedang mentraktir, mengundang keluarga Lin, dan dia secara khusus memintaku untuk mengundangmu. Jika kamu tidak sibuk, ayo pergi sekarang. Petik 2. Zhou Yu terkejut. Yang mana tuan? Kepala keluarga Su, tuan. Su Zhongnian. Lin Wanhao berkata dengan penuh semangat. Dia salah satu tokoh terkemuka di Yan Cheng. Kita tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Zhou Yu terkejut lagi. Akhir-akhir ini, keluarga Su tampaknya menghilang, mengapa mereka tiba-tiba mengundang kami makan malam di saat kritis ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kematian guru surgawi Jin Dingtian? Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu tidak menolak.
Meskipun keluarga Su tidak lagi penting di matanya, keluarga itu tetap merupakan gunung yang tidak dapat diatasi bagi Lin Wanhao. Lin Wanhao mengemudi, membawa Zhou Yu ke sebuah restoran di Yancheng. Dari jauh, Zhou Yu melihat Su Zhongnian dan Su Qingqing menunggu di pintu masuk. Setelah Lin Wanhao memarkir mobilnya, Su Zhongnian bergegas datang menyambut mereka. Lin, Tuan. Zhou, silakan masuk. Lin Wanhao tampak agak tersanjung. Su, kamu terlalu baik, aku tidak percaya kamu datang menemui kami secara langsung. Petik 2. Su Zhongnian tertawa. Hanya itu yang paling bisa saya lakukan. Zhou Yu menyelamatkan nyawa putriku, seolah-olah keluarga Lin telah melakukan kebaikan besar pada keluarga suku. Petik 2. Saat ini, wajah Su Qingqing agak merah, tetapi dia tetap menyapa Zhou Yu dengan senyum ramah. Zhou Yu, halo. Sudah lama sekali. Su Qingqing berpakaian cantik malam ini. Dalam gaun ungu pucat yang memperlihatkan lengan dan kakinya yang sempurna, dia tampak anggun dan sedikit ceria, sangat menarik perhatian. Zhou Yu menatap Su Qingqing dengan penuh perhatian. Menyadari tatapan mata Zhou Yu yang tajam, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan canggung. Lin Wanhao tidak tahan menonton. Bagaimana kamu bisa menatap gadis seperti itu? Tepat saat dia hendak mengingatkan Zhou Yu tiba-tiba berkata, Qingqing, apakah kamu mengalami kondisi yang tidak biasa beberapa hari terakhir ini? Su Qingqing terkejut namun kemudian pipinya memerah dengan suara, us. Ah, kondisi yang tidak biasa. Belum saatnya. Zhou Yu juga terkejut dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan pada tubuhmu? Misalnya, nyeri tajam yang kadang-kadang terasa di jantung Anda. Petik 2. Baru pada saat itulah Su Qingqing mengerti apa yang ditanyakan Zhou Yu. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata sambil menundukkan kepalanya. Ya, saya sudah melakukannya. Itu dimulai secara tiba-tiba kemarin. Petik 2. Zhou Yu, apa? Ada apa denganku? Zhou Yu berbicara dengan serius. Kamu telah tersihir. Tersihir. Wajah Su Qingqing dan Su Zhongnian berubah drastis. Su Zhongnian bertanya dengan cemas. Zhou, apa sebenarnya yang terjadi? Putriku. Bagaimana dia bisa tersihir? Apa yang akan terjadi padanya setelah tersihir? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Dia telah tersihir tidak lebih dari 2 hari. Orang yang mengucapkan mantra itu tampaknya takut ketahuan, jadi mereka menutupinya dengan sangat baik. Tidak akan ada gejala serius dalam waktu singkat. Kalau bukan karena indera ketelitian Zhou Yu, dia tidak akan menyadari kalau Su Qingqing sedang tersihir. Siapa saja yang sudah kamu hubungi selama 2 hari terakhir ini? Su Qingqing mengingat dan kemudian berkata, saya sebagian besar berada di rumah selama 2 hari terakhir ini. Selain orang tuaku, aku belum pernah bertemu siapapun. Tidak, tunggu, paman dari pihak ibu mampir untuk menjengukku. Petik 2. Saat mengatakan ini, ekspresi Su Qingqing berubah jelek. Mungkinkah itu pamanku? Ekspresi Su Zhongnian juga menjadi gelap, tampak agak tidak percaya. Setelah terdiam sejenak, dia lalu bertanya. Zhou, bisakah kau mencabut kutukan dari putriku? Zhou Yu mengangguk. Ya, tapi aku butuh tempat yang tenang. Tidak masalah, Tuan. Zhou, saya akan meminta pihak hotel untuk mengaturnya segera. Su Zhongnian membawa Zhou Yu ke hotel. Tak lama kemudian, staf hotel menyiapkan ruang istirahat untuk Zhou Yu dan Su Qingqing. Su Qingqing berbaring di tempat tidur, dan Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. Qingqing, kamu harus melepas bajumu. Bab 228 Perawatan. Wajah Su Qingqing tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Namun, karena Zhou Yu sudah pernah melihatnya sekali sebelumnya saat mengobati penyakitnya, Su Qingqing tidak merasa terlalu malu kali ini. Dengan cepat, Su Qingqing melepas pakaian atasnya. Saat dia melepas atasannya, Zhou Yu melihat tanda samar tepat di bawah dada Su Qingqing, yang tidak mungkin dilihatnya karena ukuran payudaranya yang besar, menghadap ke bawah. Dia tidak dapat menemukannya sendiri, dan lebih kecil kemungkinannya bagi orang lain untuk menyadarinya. Tatapan mata Zhou Yu menjadi intens saat dia berkata, Qingqing, bersabarlah sebentar. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya langsung ke titik tersebut. Dalam sekejap, Nether Fire True Ki melonjak, dan dari telapak tangan Zhou Yu, seutas ki gelap merembes keluar di antara jari-jarinya. Menyaksikan untaian ki gelap itu, mata Su Qingqing dipenuhi rasa takut, dia tidak percaya bahwa hal seperti itu keluar dari tubuhnya sendiri. Zhou Yu juga memperlihatkan ekspresi keheranan di matanya. Ki jahat di dalam Su Qingqing jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Di masa lalu, dia telah melihat orang lain yang terpengaruh oleh ki jahat, seperti putra LV Fang, LV Kai, Hou Bao Guo, dan lainnya.
Namun dibandingkan dengan ki jahat dalam diri Su Qingqing, kasus mereka sama sekali tidak berarti. Akan tetapi, ngomong-ngomong, metode yang digunakan untuk memasukkan ki jahat ini tampak agak mirip. Mungkinkah itu pekerjaan orang yang sama? Secerca ketajaman terpancar di mata Zhou Yu. Proses pengusiran kejahatan bagi Su Qingqing berlangsung cepat, hanya berlangsung kurang dari 3 menit. Setelah selesai, Zhou Yu menarik tangannya dan berkata, "Selesai. Pakailah pakaianmu." Su Qingqing buru-buru mengenakan pakaiannya. Pada saat ini, Su Zhongyan dan yang lainnya juga masuk. "Zhou, putriku, bagaimana keadaannya?" Su Zhongyan bertanya dengan cemas. Zhou Yu mulai berbicara. Tidak diragukan lagi dia telah dirasuki oleh ki jahat. Lagi pula, ki jahat di Qingqing bukanlah ki biasa, ia akan terus-menerus melahap vitalitas orang-orang yang dekat dengannya. Semakin lama kontak, semakin parah vitalitasnya akan terkuras. Petik 2. Paling lama setengah bulan lagi, ketika ki jahat mencapai titik jenuh, tubuh Qingqing pada dasarnya akan berisi bom waktu yang terus berdetak. Begitu bom ini meledak, tak seorang pun di bawah alam bawaan dapat bertahan hidup. Mendesis. Su Zhongyan menarik napas tajam, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Jika bukan karena penemuan tepat waktu Zhou Yu, keluarga Su mereka mungkin akan hancur. Mungkinkah itu benar-benar Hou Junsan? Siapa Hou Junsan? Zhou Yu bertanya. Su Zhongyan dengan cepat menjawab. Hou Junsan adalah paman Qingqing melalui pernikahan. Dia tiba-tiba datang ke rumah kami kemarin, membawa seorang tabib ilahi, mengaku untuk memeriksa Qingqing guna memastikan apakah racun api yang dideritanya sebelumnya benar-benar telah sembuh. Saya ada di sana sepanjang waktu, pria itu hanya memeriksa dan kemudian mengatakan bahwa dia memang sudah sembuh. Secara logika, jika dia menggunakan cara apapun, mereka pasti tidak akan bisa menipu saya. Bagaimanapun juga, Su Zhongyan adalah pakar puncak di alam pasca-natal pemurnian Qi, bagaimana mungkin dia bisa tertipu di depan matanya sendiri. Su Qingqing menggigit bibirnya erat-erat. Paman saya selalu baik kepada saya sejak saya masih kecil, saya tidak percaya dia akan melakukan hal ini. Su Zhongyan buru-buru berkata, "Zhou, jika kamu bertemu langsung dengan Hou Junsan, apakah ada cara untuk memastikan apakah itu perbuatannya atau bukan?" Zhou Yu mengangguk. "Saya bisa." Su Zhongyan segera memberi hormat. "Zhou, saya mohon Anda untuk membantu saya mengonfirmasikan hal ini. Keluarga Su saya akan sangat berterima kasih." Petik 2. Zhou Yu melirik Su Qingqing. Meskipun dia tampak enggan mempercayainya, dia juga memperlihatkan ekspresi memohon. Zhou Yu mengangguk, "Aku bisa melakukannya." Su Zhongyan menghela napas lega dan segera berterima kasih padanya. "Zhou, kamu telah bekerja keras hari ini. Kita makan dulu, 1 atau 2 hari lagi. Aku akan mengundang Hou Junsan ke rumah kita. Setelah itu, aku akan memintamu untuk membantu mengidentifikasi apakah itu memang dia." Baiklah. Rombongan itu tiba di ruang makan pribadi dan mulai makan. Selama makan, Su Zhongyan mengajukan beberapa pertanyaan yang tampaknya biasa saja tentang pengambil alihan keluarga Zhao atas keluarga Fang, membuat Zhou Yu menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak heran Su Zhongyan tiba-tiba mengundangnya makan malam, tampaknya dia tamak. Namun Zhou Yu tidak keberatan. Tujuan utamanya adalah menemukan lebih banyak pelindung untuk Lin Corporation. Selama keluarga Su tidak menentang perusahaan Lin, dia dengan senang hati membantu mereka. Lagi pula, memiliki satu teman lagi selalu lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Makanannya cukup nikmat, kecuali Lin Wanhao. Awalnya, ketika Lin Wanhao melihat Su Zhongyan secara pribadi menyambutnya di hotel, dia merasa sangat terhormat. Namun, sepanjang makan, Su Zhongyan tampak hampir bersedia duduk di pangkuan Zhou Yu, hampir tidak berbicara dengannya sama sekali. Saat itulah Lin Wanhao menyadari bahwa niat Su Zhongyan semata-mata untuk mengundang Zhou Yu makan, dan kemungkinan besar dia diundang untuk berjaga-jaga seandainya Zhou Yu tidak datang. Setelah menyadari hal ini, Lin Wanhao tak dapat menahan senyum kecut dalam hatinya. Akan tetapi, dia mendapati dirinya semakin mengagumi Zhou Yu. Setelah makan, semua orang berdiri, bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Su Qingqing tiba-tiba mendekati Zhou Yu. Dia dengan lembut menarik ujung pakaian Zhou Yu. Zhou Yu berbalik dan melihat Su Qingqing ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang dipikirkannya. "Ada apa?" Su Qingqing pertama kali melirik ayahnya, lalu berkata dengan suara rendah. "Zhou Yu, bisakah kamu jalan-jalan denganku?" Zhou Yu terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Saya bisa melakukan itu." Su Qingqing menunjukkan wajah bersyukur, lalu memberitahu ayahnya. Su Zhongyan tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Tuan. Zhou, aku percayakan putriku padamu. Jika sudah malam, tidak perlu mengirimnya pulang.
Petik 2. Zhou Yu terdiam. Namun Lin Wanhao merasakan urgensi. Apa yang dimaksud Su Zhongnian? Apakah dia mencoba untuk merebut calon menantunya? Karena tidak ingin berhadapan langsung dengan Su Zhongnian karena statusnya, Lin Wanhao malah mencoba memberi petunjuk pada Zhou Yu. Zhou Yu, kamu sudah berada di luar cukup lama, dan Luo hampir tidak tersenyum sama sekali. Cobalah untuk kembali lebih awal malam ini untuk menemaninya. Petik 2. Zhou Yu tersenyum kecut. Dimengerti, Paman Lin. Setelah mengantar keduanya pergi, Zhou Yu dan Su Qingqing berjalan-jalan di sepanjang jalan. Qingqing, ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan, bukan? Bab 229 Tao Tao. Su Qingqing buru-buru berkata. Zhou Yu, aku ingin meminta bantuanmu. Zhou Yu tidak terkejut. Teruskan. Begini, saya punya teman sekelas kuliah yang sangat dekat dengan saya. Saat kami makan malam tadi, dia mengirimiku pesan yang mengatakan jika dia hilang, tolong selamatkan orang tuanya. Aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan, tapi aku mengenalnya dengan baik, dia tidak akan melakukan ini kecuali itu berbahaya. Zhou Yu tertegun. Dengan pengaruh keluarga Sudi Yancheng yang begitu kuat, menyelesaikan masalah seperti ini seharusnya mudah, mengapa datang kepadaku? Su Qingqing berkata dengan getir. Ayah saya selalu memandang rendah anak-anak dari keluarga biasa dan melarang saya bergaul dengan mereka. Jika aku meminta keluargaku untuk campur tangan, ayahku pasti akan menghentikan mereka. Aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuanmu. Petik 2. Zhou Yu mengangkat bahunya. Baiklah, kirimkan aku foto dan nama temanmu, dan aku akan meminta seseorang untuk mencari tahu keberadaannya. Su Qingqing tampak bersemangat. Terima kasih, Zhou Yu. Su Qingqing mengirim foto sahabatnya ke ponsel Zhou Yu, dan Zhou Yu melihatnya. Wanita cantik memang berteman dengan wanita cantik lainnya. Nama sahabatnya adalah Tao Tao, dan dia sangat cantik, penampilannya sebanding dengan Su Qingqing. Zhou Yu mengirim foto dan nama itu kepada Li He, meneleponnya, dan memintanya agar menyuruh seseorang mencarinya. Efisiensi kerja Li He sangat tinggi, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah membalas dengan berita. Setelah membacanya, Zhou Yu langsung berkata, ketemu dia di klub malam Tang Feng. Mendengar nama ini, Su Qingqing langsung menjadi cemas. Zhou Yu, bagaimana dia bisa pergi ke tempat seperti itu? Mungkinkah dia dalam bahaya? Zhou Yu meyakinkannya. Ayo cepat kita ke sana dan memeriksanya. Setelah berkata demikian, keduanya memanggil taksi dan pergi ke klub malam Tang Feng. Mengikuti informasi yang dikirim Li He, Zhou Yu membawa Su Qingqing langsung ke lantai atas klub malam Tang Feng. Hanya ada satu kamar pribadi di lantai atas, didekorasi dengan mewah. Ada juga lebih dari 10 penjaga di pintu. Melihat Zhou Yu dan Su Qingqing tiba-tiba muncul, 10 penjaga itu langsung menyerang mereka dengan ganas. Su Qingqing bersembunyi di belakang Zhou Yu, ketakutan. Zhou Yu tidak memedulikan orang-orang itu, sebaliknya, indera ilahinya langsung menyelidiki ke dalam ruangan pribadi itu. Detik berikutnya, ia sudah mengunci pandangan pada seorang gadis di dalam ruangan, dan gadis itu adalah Tao Tao. Saat itu, sekitar 10 penjaga telah mengepung Zhou Yu dan Su Qingqing. Salah satu binatang botak itu menggonggong. Nak, siapa kamu, dan siapa yang membiarkanmu naik ke sini? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku di sini untuk mencari seseorang, ada seorang gadis bernama Tao Tao di dalam, kan? Wajah si tukang pukul botak itu berhenti sejenak, lalu dia mencibir. Jadi kamu di sini untuk si cantik kecil itu? Maaf, tapi tuan muda kita Han menyukainya. Malam ini, dia akan bersenang-senang. Petik 2. Kalian harus pergi. Ketika si botak kasar itu berbicara, salah seorang anteknya menyela. Bos, lihatlah, anak ini membawa seorang gadis, dan dia tidak lebih buruk dari yang di dalam. Si botak buas itu kemudian melihat Su Qingqing bersembunyi di belakang Zhou Yu. Setelah melihat sosok Su Qingqing, dia hampir meneteskan air liur. Sial, cewek ini seksi sekali. Sial, aku sangat bersemangat sekarang. Anak ini muncul tepat pada waktunya, membawakan saya seorang wanita cantik. Seret dia ke sini dan biarkan aku bersenang-senang dulu. Petik 2. Atas perintah si botak biadab itu, dua antek segera bergegas maju untuk menangkap Su Qingqing. Mulut Zhou Yu menyeringai. Lalu dia mengambil tindakan. Semenit kemudian, Zhou Yu menendang pintu ruang pribadi itu hingga terbuka. Bang! Suara keras itu mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Di dalam, ada 3 pria dan 5 wanita. Tao Tao ada di antara mereka. Dia mengenakan gaun mini hitam seksi berpotongan rendah, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya di dada dan kakinya. Namun, matanya sudah bengkak karena menangis. Tao Zi,
Kamu baik-baik saja. Su Qingqing berteriak dan berlari ke depan, menarik Tao Tao berdiri. Tao Tao awalnya memasang ekspresi sedih, tetapi saat melihat Su Qingqing, wajahnya berubah menjadi heran, lalu ketakutan. Sambil mendorong Su Qingqing menjauh, dia berkata dengan mendesak. Qingqing, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kamu harus pergi sekarang. Petik 2. Su Qingqing menghentikannya. Tao Zi, aku datang ke sini untuk mencarimu, kalau kita pergi bersama. Tepat pada saat itu, seorang pria di sofa berbicara. Wah, aku tidak menyangka adiknya Tao Zi secantik itu. Saya Han Chufeng. Nona, karena Anda sudah di sini, mari kita bersenang-senang bersama. Petik 2. Mendengar perkataan Han Chufeng, Tao Tao menjadi pucat karena ketakutan. Dia melindungi Su Qingqing di belakangnya dan berkata kepada Han Chufeng. Tuan Muda Han, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan, tapi tolong biarkan Qingqing pergi. Han Chufeng menatap Su Qingqing dengan penuh perhatian. Sayang sekali, mengapa pergi saat baru saja tiba? Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju Su Qingqing dan Tao Tao. Tao Tao terus mundur ketakutan, tetapi Han Chufeng tetap tenang. Tao Zi, jika kamu mundur selangkah lagi, aku jamin, nasib orang tuamu akan sangat buruk. Mendengar kata-kata itu, Tao Tao gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya berubah pucat pasi, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Han Chufeng sangat puas, dia mengulurkan tangannya, bermaksud menarik kedua wanita itu lebih dekat. Namun pada saat itu, sebuah tangan terulur dari samping dan langsung mencengkeram pergelangan tangan Han Chufeng. Tuan Muda Han, Anda tidak bisa terburu-buru menikmati tahu pedas. Bab 230. Pelajaran. Orang yang melakukan gerakan itu tentu saja Zhou Yu. Han Chufeng telah memperhatikan Zhou Yu sejak awal tetapi tidak menganggapnya serius karena dia tampak biasa saja. Sekarang, saat pergelangan tangannya dicengkeram Zhou Yu, ekspresi Han Chufeng berubah gelap. Siapa kau yang berani menguliahiku? Pergi sana. Zhou Yu hanya tersenyum tipis. Tuan Muda Han, jika Anda berbicara seperti itu, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Han Chufeng langsung membalas. Pergi sana. Lalu, dia langsung berteriak ke arah pintu. Baldi, di mana kamu sebenarnya? Bawa anak ini keluar dan patahkan kakinya. Namun, setelah Han Chufeng selesai berteriak, tidak ada jawaban dari luar untuk waktu yang lama. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak perlu berteriak, mereka sudah beristirahat. Omong kosong. Han Chufeng berteriak dengan marah. Zhou Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengencangkan cengkeramannya, dengan paksa melemparkan Han Chufeng ke arah ambang pintu. Han Chufeng tersandung dan hampir jatuh tertelungkup ke tanah. Wajahnya berubah marah, dia hendak meledak, tetapi kemudian, dia membeku. Saat itulah ia menyadari bahwa di luar ruangan pribadinya, selusin atau lebih anak buahnya, termasuk Baldi, tergeletak di lantai, tidak ada yang mampu berdiri. Han Chufeng terkejut, wajahnya langsung berubah jelek. Dia memutar kepalanya untuk melihat Zhou Yu. Apakah kamu melakukan ini? Siapa kamu sebenarnya? Berani main-main denganku? Apakah kamu tahu siapa aku? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak peduli siapa Anda. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah berdiri di sini dan jangan bergerak, kalau tidak, semuanya akan berakhir buruk untukmu. Petik 2. Han Chufeng langsung mengutuk. Persetan denganmu, dasar bajingan sombong, aku akan memanggil orang-orang sekarang untuk membunuhmu. Sambil berkata demikian, Han Chufeng mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon. Zhou Yu tampak tak berdaya. Aku sudah mencoba berbicara baik-baik, tapi kamu tidak mau mendengarkan, jadi, jangan salahkan aku. Zhou Yu bergerak cepat, seperti hantu, muncul di depan Han Chufeng. Sebelum Han Chufeng sempat bereaksi, Zhou Yu menarik tangannya yang memegang telepon. Retakan. Dengan satu tekanan, Han Chufeng langsung berteriak kesakitan. Ponsel di tangannya hancur, pecahannya menusuk telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir terus-menerus. Han Chufeng menjerit kesakitan. Aku akan menidurimu. Retakan. Zhou Yu melancarkan tendangan cepat. Kaki Han Chufeng patah seketika, memaksanya berlutut di tanah, merintih kesakitan. Zhou Yu menepuk bagian belakang kepalanya, dan ratapan Han Chufeng tiba-tiba terhenti. Wajahnya berkerut, mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sementara itu, Tao Tao tertegun. Dia sangat khawatir Su Qingqing mungkin terlibat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda yang menemani Su Qingqing begitu tangguh. Su Qingqing buru-buru bertanya, Tao Zi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud pesan yang kamu kirim kepadaku? Dan bagaimana gadis baik sepertimu bisa berakhir di tempat seperti ini? Pada saat itu, Tao Tao tidak dapat menahan diri lagi. Dia pun menangis terseduh-seduh.
Lalu Tao Tao menceritakan cobaan yang dialaminya. Ternyata, dia tertabrak mobil yang dikendarai Han Chufeng saat dalam perjalanan ke tempat kerja kemarin. Melihat betapa cantiknya Tao Tao, Han Chufeng menjadi bernafsu dan hanya dalam sehari, dia tidak hanya menyebabkan Tao Tao kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga menangkap orang tua Tao Tao untuk memaksanya tunduk. Karena tidak punya pilihan lain, Tao Tao menuruti tuntutan Han Chufeng dan pergi ke klub malam Tang Feng. Dia sudah menduga apa yang akan terjadi di sana, jadi dia telah mempersiapkan diri untuk kematian. Itulah sebabnya dia mengirim pesan itu kepada Su Qingqing. Tao Tao sangat sedih hingga air mata membasahi wajahnya. Qingqing, tolong minta temanmu untuk menyelamatkan orang tuaku. Jika kamu bisa menyelamatkan orang tuaku, aku bersedia melakukan apapun sebagai balasannya. Su Qingqing segera menghibur Tao Tao dan menatap Zhou Yu dengan ekspresi memohon. Zhou Yu mengangguk, mendekati Han Chufeng, dan mengangkatnya di tengkuknya. Dengan tamparan di kepalanya, Han Chufeng akhirnya mampu bersuara lagi. Zhou Yu bertanya langsung, di mana orang tuanya? Pada saat ini, mata Han Chufeng merah padam karena amarah yang berkobar. Dasar bajingan kecil, tak peduli siapa dirimu, tamatlah riwayatmu karena memperlakukanku seperti ini, tamatlah riwayatmu. Han Chufeng meraung dengan marah. Tamparan. Zhou Yu menamparnya dengan keras. Han Chufeng meludahkan darah dari mulutnya, beberapa giginya copot, dan terus meratap. Aku bertanya, kamu jawab saja, atau aku tidak keberatan melumpuhkan kakimu yang satu lagi. Katakan padaku, di mana orang tua Tao Tao? Han Chufeng awalnya dipenuhi amarah, tetapi setelah mendengar Zhou Yu bertanya seperti ini, kilatan jahat terpancar di matanya. Dia segera memohon belas kasihan. Berhenti memukul, aku akan bicara, aku akan bicara. Orang tuanya terkunci di ruang bawah tanah klub malam. Aku akan memimpin jalan. Zhou Yu berkata dengan tenang. Pimpin jalan. Han Chufeng terhuyung berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Zhou Yu, Su Qingqing, dan Tao Tao mengikutinya dari dekat, dan kelompok itu menaiki lift menuju sebuah pintu di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, Han Chufeng mendorong pintu dan bergegas masuk sambil berteriak. Grandmaster Li, serang sekarang, lumpuhkan anak ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.